Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Azka. Mudah-mudahan dengan program ini bisa membantu kita menjaga semangat kita, motivasi kita dalam belajar Al-Quran dengan baik. Baik pemirsa, mari kita mulai kembali belajar kita pada kesempatan kali ini. Di episode yang lalu, kita telah mempelajari salah satu hukum nun sukun dan tanwin ya. Pemirsa masih ingat? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf halki, huruf tenggorokan atau kelompok 9 kalau kita belajar di metode Azka itu ya, kho, go, ha, a, ha, kelompok tenggorokan, maka bacanya menjadi jelas, izhar kan jelas. Halki ya hurufnya huruf halki gitu. Nah sekarang bagaimana selanjutnya kalau bertemu dengan huruf lain? Maka kalau dia bertemu dengan huruf yang lain, maka hukumnya lain selain yang halki ya. Nun sukun atau tanwin. Kalau dia bertemu dengan apa? Pertama dengan huruf lam dan ro, maka dia hukumnya menjadi idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah. Kita akan lihat nanti, karena kalau ada bila gunnah maka pasti akan ada bigunnah. Ya, kita akan lihat nanti insya Allah. Kita fokuskan dulu di bila gunnah dulu pemirsa. Nun sukun atau an, in, un, tanwin bertemu salah satu dari lam dan ro, maka dia menjadi idgham bila gunnah. Idgham apa Ustadz? Idgham itu artinya masuk ya, atau lebur. Idgham masuk atau lebur ya. Bila gunnah, bila apabila artinya dengan tidak. Gunnah dengung. Berarti dia apa? Melebur dia. Bunyi tanwinnya yang melebur. Ingat pemirsa, kalau izhar bunyi n tanwin nun sukunnya jelas. Ya. Man amana yauma idin khasyi'ah dan seterusnya. Kalau idgham bila gunnah, di bab idgham terutama bunyi nun sukun atau tanwinnya maka dileburkan ke huruf lam dan ro. Kalau begitu maka dia bila gunnah tidak pakai dengung. Contoh surat Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, situ tuh. Hudal lil muttaqin. Nah, lihat di sini. Hudal lil muttaqin. Dia ada apa? Ada tanwin. Hudan. Ada hudan dia. Maka dia masuk ke an, fatatain, tanwin. Lalu ketemu huruf lam. Nah, ini lamnya nih. Ya, ini lam. Maka dibacanya nggak boleh dibaca hudan lil, nggak boleh. Atau bacanya hudal lil, nggak boleh. Idgham bila gunnah, lebur tanpa dengung. An-nya lebur ke lam tanpa dengung. Kita baca. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin.
mustaqim. Ya, begitu cara bacanya. Ya, itu contoh dulu, nanti kita akan bahas insyaallah contoh-contoh yang lain dalam Al-Qur'an. Maka ingat poinnya, bila guna tidak dengung. Lebur masuk, dileburkan bunyi tanwin dan sukun ke huruf setelahnya, lam dan ro, atau masuk ke huruf setelahnya tanpa dengung. Ya, itu untuk yang lam. Ustadz, contoh yang ro gimana Ustadz? Untuk contoh ro, maka contohnya mir rabbihim. Nah, mir rabbihim. Maka ini nggak boleh dibaca mir rabbihim, nggak boleh. Itu mah kayak bukan ngaji ya. Latihan R itu mah. Ya, atau nggak boleh baca min rabbihim atau dibaca min rabbihim, nggak boleh. Maka dia masuk. Makanya pemirsa, ya kalau di mushaf kita itu pasti ada tasydid dia. Ada tasydid yang memudahkan masuk langsung kita idgham langsung ke huruf setelahnya. Ya, maka di sini mir tanpa dengung, mir rabbihim. Ya. Mir rabbihim dan seterusnya. Itu pemirsa ya, itu buat cara bacanya dulu. Maka insya Allah setelah ini kita akan coba kupas contoh lain dalam Al-Quran. Sekaligus kita cari tandingannya, ya, atau lawannya yang dari idgham bila gunnah. Maka pemirsa, jangan kemana, tetap di TV-mu. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen kedua ini. Bismillah pemirsa, kita akan coba cari contoh lain, ya, tentang idgham bila gunnah. Ya. Baik, kita cari contoh lain. Kita tulis ya beberapa contoh. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, empat, baik pemirsa, kita coba cari 4 contoh dulu ya dari idgham bila gunnah. Baik, kita baca ya. Ingat, hampir semuanya ada tasydid untuk memudahkan masuk ke idgham. Nun sukun, langsung ketemu lam lam, lalu ada tasydid ya, berarti langsung idgham masuk ke lam tanpa dengung. Ini juga sama ya, nun sukun dengan lam. Ini nun sukun dengan ro. Ini tanwin an dengan lam. Kita baca, ingat jangan dengung. Kita baca milladun. Milladun, nggak boleh dibaca milladun atau min ladun nggak boleh. Milladunhu. Milladunhu. Ini ya buat huruf idgham bila gunnah yang lam. Idgham bila gunnah. Lebur tanpa dengung. Masuk tanpa dengung. Contoh kedua. Millabanin. Millabanin. Langsung masuk ya. Millabanin. Idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Selanjutnya. Mirrahiqin. 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 Idgham bila gunnah. Mir. Nggak boleh. Min rahikin nggak boleh. Mir rahikin nggak boleh. Baca mir rahiqin. Contoh keempat.
Malan lubada. Malan lubada. Malan lubadan. Ya, maka malan lubadan. Seperti itu, idgham bila gunnah. Contoh lain misalnya fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid, ya, seperti itu. Maka dia nggak boleh dibaca dengung, masuk tanpa dengung. Itu pemisah untuk idgham bila gunnah. Maka pemirsa sekalian, ini yang masuknya tanpa dengung. Ustadz, kan ada lagi Ustadz yang masuknya dengan dengung, betul. Maka yang itu namanya idgham bi gunnah. Ya. Kalau yang itu, maka lawan ini idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Ya. Maka pemirsa, apa itu idgham bi gunnah? Kalau bila gunnah tanpa dengung, kalau bi gunnah berarti dengan dengung. Berarti masuknya dengan dengung, ya. Nah, pertanyaan sekarang, kalau bila gunnah kan lam sama ro nih dua. Maka kalau bi gunnah sama dia. An, in, un, atau nun sukun bertemu salah satu dari huruf idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4. Ada ya, ada mim, ada nun, ada waw. Ya, mim, nun, waw pemirsa. Maka insya Allah nanti setelah jeda yang berikut ini kita akan cari contohnya sekaligus kita jelaskan dan langsung kita bacakan dengan contoh yang tepat. Maka pemirsa, kita break dulu. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut dengan contoh idgham bi gunnah dan penjelasannya di segmen ketiga insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen terakhir ini. Ya, tadi di segmen kedua kita sudah bahas idgham bila gunnah tuntas insya Allah ya pemirsa ya. Sekarang kita akan bahas hukum yang idgham juga tapi yang pakai dengung. Ya gitu ya. Kalau tadi kan awalnya bila gunnah, nggak dengung nih. Sekarang bi gunnah, maka nama hukumnya idgham bi gunnah. Sesuai dengan namanya ya, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ya. Nah, kalau bila gunnah tanpa dengung, maka bi gunnah dengan dengung. Kapan dia idgham bi gunnah? Apabila ada nun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Ada huruf ya, ada huruf mim, nun, dan waw. Ya. Ingat, idgham masuk atau lebur bi gunnah dengan dengung. Maka sama kayak gunnah yang mim nun bertasydid, durasi dengungnya 2 sampai 3 harokat. Semua hukum tajwid yang ada unsur dengungnya, di dalamnya mengandung dengung, panjangnya sama 2 sampai 3 harokat pemirsa. Baik, kita akan coba inventarisir beberapa contoh ya. Idgham bi gunnah. Pertama dari ya dulu. Contoh pertama, mai. Contoh pertama. Contoh kedua, syarrayyarah. Baik, yang mim. Sekarang kita akan cari mim masad.
Lalu kita cari juga ajalim musamma. Yang nun min ni'matin amilatun nasibah. Amilatun nasibatun. Sekarang mewau mewara dan yang terakhir contohnya gisyawatu walahum. Gisyawatu walahum. Baik pemirsa, ini sudah saya contohkan. Ada 8 contoh, masing-masing nun sukun atau dan tanwin ya. Maka pemirsa tolong perhatikan betul prakteknya. Ini kalau nanti nggak tuntas di episode ini, kita akan ulangi di episode selanjutnya dengan bahas banyak contoh insya Allah. Baik pemirsa, yang pertama, ya tadi saya sudah sampaikan, huruf itu guna ada 4. Ada ya, mim, nun, waw, 1, 2, 3, 4. Kita akan kupas ya. Pertama nun sukun nih. Bertemu dengan huruf ya. Ingat di beberapa mushaf kita ya, mushaf yang Kementerian Agama Indonesia yang kita gunakan, itu idgham itu dimudahkan dengan ada tasydid. Ya, biguna ataupun bila guna. Maka itu kalau udah begitu berarti enak menandakan itu idgham. Cuma nanti membedakan apakah dia biguna atau bila guna. Baik, yang ini misalnya kita baca. Mayyaqulu. Maka untuk yang begini nih, jangan terlalu neken. Ya, karena bacanya idgham dan harus dengung. Kalau neken sama dengung dibarengi nggak enak. Contoh, mayyaqulu nggak enak. Ya, terlalu memaksakan. Maka jangan terlalu neken, setengah tekanannya tapi didengungkan. Mayyaqulu, gitu ya. Contoh lain, ada tanwin nih. Bertemu dengan huruf ya sukun, ya tasdid, maaf. Kita baca syarrayyarahu, syarrayya. Dengungnya. Syarrayyarahu, ya. Ini dibaca gunnah, dengung. Coba misalnya untuk idgham bi gunnah huruf ya. Ada banyak contoh yang lain, kita fokuskan dulu di 2 contoh. Pertanyaan pemirsa, insya Allah mudah ya, dipraktekkan insya Allah. Kemudian jangan lupa, diidentifikasi ini bertemu dengan salah satu dari ini. Kita lanjut yang mim. Mim masadin. Mim masadin ya, begitu pemirsa. Mim ketemu mim sebelumnya, nun sukun atau tanwin. Mim masadin. Atau yang dia ada tanwinnya ajalum musamman, ajalum musamman. Nih dengungnya ya, itu untuk huruf mim, langsung masuk. Jadi mim masadin, nun sukun bertemu dengan huruf mim. Kita pemirsa buat huruf mim. Lanjut huruf nun, kita baca contohnya. Ada nun sukun dan nun hidup. Ada tasdid dia biasanya, maka dibaca min ni'matin. Min ni'matin ya. Itu untuk huruf nun yang nun sukun. Lanjut yang tanwin. Amilatun. Domatain nun tanwin ya. Lalu ketemu huruf nun. Bacanya amilatun nasibah.
amilatun nasibah. Ya, seperti itu baca pemirsa. Dan terakhir huruf wawu, insya Allah kita akan banyak latihan nanti di episode selanjutnya untuk idgham biguna dan bilaguna insya Allah pemirsa. Untuk wawu, min wara'in, min wara'in, ya. Dengungnya jangan lupa 2, 3 harokat. Lalu yang terakhir, Gishawatu walahum, Gishawatu walahum. Itu pemirsa. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Biasanya dia ada tasydidnya. Alhamdulillah pemirsa. Ya, ini penjelasan tentang idgham bilaguna dan idgham biguna pemirsa. Insyaallah di episode selanjutnya kita akan bahas banyak latihan tentang idgham ini. Ya, karena memang ini idgham ini mudah nggak sulit gitu ya. Artinya mudah aja insyaallah. Yang penting diperbanyak latihannya. Dipraktekkan terus. Banyak buka mushaf. Dibuka mushafnya, dibaca, dispel, dieja. Baik itu ngeja makhraj ataupun ngeja hukum-hukum tajwid pemirsa. Baik pemirsa sekalian. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung episode. Kita akan lanjut lagi. Terus kita belajar insyaallah tentang bacaan ini. Bahkan kalau nanti kita sudah pelajari semua hukum tajwid, tapi yang paling berat bukan belajarnya saja, tapi al-amal biha. Kita mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Ya, itu baru praktek bacaannya. Belum lagi mempraktekkan isi kandungannya, Masya Allah. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan belajar baca ini menumbuhkan, menambahkan, tumbuh kembang cinta kita terhadap Al-Quran insyaallah. Baik pemirsa sekalian, mari kita akhiri belajar kita bersama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.